Ana, Ya, eh, eh, Astaga, anak si menteri itu lebih berat dari kelihatannya. Sampai-sampai pungguku ini terasa sakit. Dia itu orang kaya, jadi wajar saja. Sudahlah, Eh, kau sudah ganti SIM di ponselmu itu kan? Ya sudah, ini dia. Dia itu orang kaya, tapi ponselnya murahan sekali ya. Lalu apa masalahnya? Kau yang telepon untuk minta tebusan atau aku saja? Kau saja yang telepon, tapi kau harus ingat, kau mintanya tidak boleh kurang dari 20 juta rupiah. Iya, baiklah. Wah, tidak ada yang tahu nomor ini. Kenapa ada yang bisa telepon? Siapa yang telepon? Oh, ada yang telepon dari Delhi. Jawab teleponnya. Iya. Halo? Raghav? Siapa Raghav? Siapa itu? Kau sendiri siapa? Ya, aku Pana. Tolong berikan teleponnya ke Raghav, aku ingin bicara dengannya. Aku Raghav. Siapa? Siapa dia? Nanti aku ceritakan semuanya. Tapi pertama, berikan teleponnya. Aku mau bicara. Pegang, dekatkan ke telingaku. Ya, bos. Raghav? Kau masih tidur? Ya, bos. Ada perintah apa, bos? Pimpinan ingin kau pergi ke Goa sekarang. Untuk liburan? Wah. Tolong sampaikan terima kasihku pada direktur ya. Raghav, ini panggilan tugas. Rasbir akan menemuimu di bandara dengan infonya. Baiklah. Jam berapa pesawatnya, bos? Jam 12. Jam berapa sekarang? Aku masih punya banyak waktu. Aku akan tepat waktu. Baik, terima kasih. Baiklah. Terima kasih. Kenapa kalian memandangiku seperti itu? Jangan heran, ada alat pelacak di kantongku. Dan dengan alat itulah, aku bisa mengirim semua nomor ponsel di sekitarku kepada bosku di sana. Bosku itu punya kebiasaan buruk, melacakku. Siapa dia? Seharusnya kita menculik anak menteri kan? Agen Raghav, CBI. Hah? Mau kemana? Ha? Ya? Ayolah, ini baru permulaan saja.
Lepaskan. Kau sudah tahu alamatnya, kau tinggal ke sini. Dan setelah itu kau tangkap mereka semua. Aku mau saja menunggu, tapi aku harus mengejar pesawat. Baiklah, terima kasih. Lain kali kalian pikirkan 2 kali sebelum menculik anak orang kaya lagi. Jangan sampai salah menculikku lagi. Anna Smith. Dia di sini untuk liburan dari London. Dia pergi ke pesta. Pesta disco di Pantai Mobor semalam dan menghilang sejak itu. Kenapa kasus ini ditugaskan ke CBI? Komisaris kepolisian gua menelpon Pak Direktur. Dalam 2 bulan terakhir, 4 wanita berasal dari luar negeri telah menghilang. Dan polisi lokal sampai saat ini belum dapat petunjuk. Sebelum Interpol sampai kemari dan kabar ini menyebar kemana-mana, komisaris ingin kalau CBI menyelesaikan kasus ini. Tidak, Pak. Para pendatang asing itu tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang tahu mereka datang dari mana dan kemana mereka menghilang. Aku yakin mereka pergi dengan orang penting. Kalau bukan orang penting, aku yakin mereka pasti tidak akan mau. Siapa yang membuat laporan orang hilang? Manajer hotel tempat dia tinggal. Dia tidak membayar tagihan. Aku dengar tempat ini terkenal karena kepiting panggannya. Kamu coba? Kenapa tidak? Ayo. Bawa kita ke restoran bagus setelah ini. Kami mau makan yang enak. Lewat sini, Pak. Silahkan. Pak, kita tidak bisa menemukan dompet atau paspor Anna Smith di sini. Kau pasti punya fotokopi paspornya. Tidak, Pak. Karena mesin fotokopinya rusak. Tolong ceritakan bagaimana kau memberikannya kamar. Pak. Kau tidak tahu aturannya. Kau tidak bisa berikan kamar pada orang asing tanpa menerima kopian paspornya. Dan para pendatang itu ternyata bisa menjaga kebersihan negaranya. Tapi lihat, dia telah mengotori kamar ini. Tapi lihat ini. Ada yang mengotori kamar ini setelah dia pergi. Dari mana kau tahu? Anda pasti mandi dulu sebelum pergi ke pesta semalam. Handuk basahnya tergantung di kamar mandinya, terlihat rapi. Peralatan kamar mandinya juga tersusun rapi di samping bak. Chargernya tergeletak tidak terpakai. Pakaian kotor ada di dalam kantong laundry. Dan obat-obatannya sudah disiapkan saat siang. Aku tidak mengerti, Pak. Artinya ada yang masuk kemari setelah Anda pergi. Dan dia menemukan apa yang dia cari. Apa? Mungkin kamera dan laptop. Bagaimana Anda bisa tahu kalau dia punya laptop dan kamera? Anda melihatnya? Dia meletakkan charger kamera dan laptopnya di situ. Tapi aku tidak lihat kamera atau laptop di kamar ini. Mungkin saja dia membawanya ke pesta. Kau tidak pernah ke pesta? Ke pesta bawa laptop? Iya, aku sedang berpikir apa. Hei, kemarilah. Kau kenal mereka? Iya, tentu kenal, Pak. Orang ini teman baik Ana. Dan dia sering sekali datang ke sini. Dia telah membuat keributan minggu lalu. Kelakuannya liar sekali, Pak. Ana, buka pintunya, Ana. Buka pintunya, Ana. Kalau tidak kudobrak. Aku tahu siapa bersamamu, Ana. Ana, buka pintunya. Hei, apaan tuh? Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Baiklah, Rajbir,
Mulai sekarang, kau cari tahu siapa orang ini. Baik. Rajbir, lacak nomor ini. Baik. Klub Sapphire. Ini aneh. Anna Smith yang kita cari bukan bagian dari website media sosial manapun. Maksudku ada beberapa Anna Smith tapi mereka beda. Aku sedang berusaha keras mencari latar belakang Anna Smith, bos. Tapi aku tidak menemukan apapun. Siapa sebenarnya Anna Smith itu? Gauri? Periksa catatan imigrasi gua. Aku yakin sekali dengan begitu kita akan tahu kapan dia datang dari London. DJ Sam, Ya, apa kau mengenal Anna Smith? Oke, lupakan. Pertama ku perkenalkan diriku. Agen Razbir, CBI. CBI, maaf, aku belum pernah melihatnya sama sekali. Baik, tidak masalah. Halo, ini aku. Ini aku. Itu nomorku. Kami menemukan nomormu di notepad Ana. Coba lihat. Pak, aku ini salah satu DJ top di Goa, Pak. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang menyimpan nomorku, Pak. Aku benar-benar tidak tahu siapa Ana, Pak. Kau ini memang keras kepala. Ini nomor telepon lokal yang dilakukan Ana. 30% dari semua telepon itu ditujukan padamu. Sekarang katakan yang sebenarnya. Hah? Kau mau berpura-pura sampai kapan? Aku tidak berbuat apapun. Sampai sekarang juga aku masih mencarinya. Lalu kenapa kau bohong? Hah? Untuk apa kau bohong? Karena Ada masalah apa, Sam? Siapa ini? Hah? CBI? dia menanyakan tentang Ana. Pak, ini adalah pemilik dari klub Sapphire dan dia juga bosku. Namanya Fonseca. Apa kau mengenalnya? Anna Smith? Dia pacar baru Sam. Itu cinta segitiga, Pak. Ana dan Sam berhubungan gelap. Dan mantan pacar Ana terus mengincarnya. Jadi mungkin dia sedang bersembunyi dari amukannya. Bagaimana, Sam? Benar bukan? Apakah mau coba salah satu menu spesial kami? Tidak, terima kasih. Bos, setelah bicara dengan pihak bandara dan petugas di kedutaan Inggris, tidak ada yang bernama Anna Smith yang datang ke India selama 24 tahun terakhir. Ini catatannya.
Lalu siapa dia? Aku yakin nama Anna Smith itu bukan nama sebenarnya. Tapi untuk apa dia berbohong tentang namanya itu? Itu aneh sekali. Gori, coba periksa rekaman CCTV di Bandara Goa sekarang. Aku rasa kau akan menemukan video imigrasinya. Di bagian pemeriksaan bandara saat dia tiba. Kau serang apa, Rajbir? Aku sedang meniru si pemilik klub Safir itu, Pak Fonseca. Ini yang selalu dilakukannya setiap saat. Aku menemukan kotak korek yang sama di bagian sudut usang kamar Ana. Artinya Pak Fonseca yang mendatangi kamar Ana malam itu. Halo, Agen Rajbir, ini aku, Fonseca. Kau masih ingat Fonseca. aku? Kita telah bertemu beberapa saat lalu. Iya Pak, aku baru saja membicarakan. Oh ya, aku ingin bicara denganmu, hanya berdua saja. Kalau kau tidak keberatan, aku punya kapal memancing di Bombolim. Bisakah kau temui aku jam 11 siang besok? Tentu. Besok aku akan ke sana. Maaf, aku terlambat. Karena ada barang milikku yang akan segera diekspor dari pabrikku. Karena itu aku terlambat. Tenang, tidak masalah. Sekarang katakan Pak Fonseca, berapa banyak bisnis yang kau miliki? Pemancingan, klub malam, pabrik makanan? Tuhan memang pemurah. Benar sekali. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ya, silakan. Aku tidak cerita sebelumnya karena ada Sam. Haha. Gadis itu, Ana. Dia itu pembuat masalah. Apa maksudmu? Dia wanita nakal. Dia mengecani Sam dan Punit. Kedua-duanya secara bersamaan. Aku rasa pria satunya itu adalah orang gila. Dia membuat keributan di klubku. Dan itu dikarenakan Sam dan Ana. Apa menurutmu Punit ada di balik menghilangnya Ana? Aku tidak tahu apa perbuatannya. Begini, Pak. Pria itu bisa bertindak apapun. Dia bahkan bisa membunuhnya. Sampai nanti. Kasus menghilangnya Ana sudah selesai. Dimulailah kasus pembunuhannya. Ada yang menembaknya. Lalu membuangnya di pantai. Si pembunuh tidak mau mengambil risiko. Kasihan Anna Smith. Pak, pembunuh itu berhubungan dengan kehidupan cintanya. Dia Rahel Stephen, bukan Anna Smith. Kita melihat rekaman CCTV-nya di kantor imigrasi Goa. Dari formulir imigrasi dan scan paspornya kita tahu bahwa dia adalah jurnalis kriminal terkenal dari London. Omong kosong. Aku Inspektur Anil Atswekar, Kepolisian Goa. Agen Trisa Diwan, CBI bagian kriminal. Dia bos kami. Baik.
Kita kembali ke masalah. Anna Smith adalah jurnalis kriminal. Menarik. Apa ini? Apa itu, Raghav? Tanda terima dari Pusat Rehabilitasi Obat Santo Sebastian. Punit? Bagaimana kabarmu? Kau datang ke sini pagi setelah Anna menghilang. Kami menemukan tanda terima dari kantong Anna Smith. Di mana Ana? Maaf, dia sudah mati. Aku tahu. Berandal itu pasti akan membunuhnya. Siapa? Padahal sejauh yang kami tahu, kaulah yang telah mengancam Anna Smith. Untuk apa aku membunuhnya? Berani sekali kau. Jaga bicaramu. Aku melakukan apapun untuknya. Untuk apa aku membunuhnya? Siapa yang membunuhnya? Apa kau tahu? Kalau aku tahu, aku pasti sudah memberitahunya. Aku tidak akan menutupinya. Masalah ini dimulai saat Ana bertemu dengan Sam. Masalah apa? Aku bertemu Ana di klub 4 bulan yang lalu. Kami menjadi teman. Lalu kami saling jatuh cinta. Aku dulu adalah pengguna narkoba yang akut. Ana juga mulai menggunakan narkoba. Beberapa hari kemudian, dia tanya padaku, aku beli narkoba dari mana? Dan aku bilang, Sam lalu merebut dia dariku. Maksudmu DJ Sam bandar narkoba? Ya benar. Ana memakai narkoba berbulan-bulan. Dan dia ketagihan. Sam memaksanya mengakhiri hubungannya denganku. Narkoba apa? Goa hijau. Jenis ini dalam bentuk suntikan. Ini baru ada di pasaran. Ini sangat populer di pesta disko. Dengar, CBI sudah ada di Goa. Aku tidak bisa teruskan ini. Bisnis narkoba dan pembunuhan anak ini sangat membuatku tertekan. Aku mohon padamu, biarkan aku pergi. Tolong katakan, kapan terakhir kali kau melihat Anna Smith? Aku melihatnya di pesta semalam. Aku tidak tahu dia pergi kemana setelahnya. Kenapa kwitansi Pusat Rehabilitasi Narkoba ada di kantongnya? Aku tidak tahu. Tunggu. Ana memberiku SMS pada malam itu. Dia bilang mau berhenti dari narkoba dan dia mau mulai hidup baru. Mungkin itu sebabnya dia mau direhab. Jadi kau datang ke sini besoknya dan Anna tidak ke sini? Hati-hati, Punit. Minum obatnya teratur ya. Ayo. Kau pantas mendapatkannya karena
Air mata buaya. Apa maksudmu? Yang dilakukan itu hanya pura-pura supaya kita mempercayainya, padahal aku tahu semuanya. Kenapa kau bilang begitu? Kau tidak pernah menonton film Tidak. Glycerin? Aktor menggunakan glycerin saat mereka harus beradegan menangis di film. Dia sudah siapkan itu. Ada bekas glycerin di matanya, aku melihatnya. Dan dia memakai sapu tangan untuk menghapus bekas-bekasnya. Ini dia. Harumnya khas sekali. Mau coba? Tidak. Ayolah, coba. Tidak. Ayolah. Tidak, terima kasih. Iya, Bikram? Kau sudah sampai gua? Sekarang temui di Jesam. Oke. Ayolah. Tidak. Sam? Sam, kok di situ? Sam? Halo, Raghav. Maafkan aku, Ana. Itu catatan bunuh diri atau sebuah pengakuan? Aku pernah lihat simbol singa itu di suatu tempat. Apa isi kantongnya? Bebinka, Pak. Apa itu bebingka? Sejenis permen gua. Sam punya diabetes. Kenapa dia tidak makan permen? Dari mana Anda mengetahui kalau dia punya diabetes? Lihat di sana. Itu glukometer. Digunakan untuk mengecek gula darah. Aku pernah lihat kantong seperti ini. Para penculik itu Penculik apa? yang terlibat dalam kasus anak menteri itu. Kurasa aku harus bicara lagi dengan mereka. Bikram, dengar baik-baik. Koordinasikan dengan Gauri. Lalu panggil Pana dan Gaurav kemari. Lalu uji sampel bekas lipstik di gelas ini. Ayo, bawalah. Setidaknya, catatan pengakuan ini sudah menyelesaikan kasus pembunuhan Ana. Ini baru awalnya. Ini bukan catatan bunuh diri. Lalu, Seharusnya ditulis Sam. Kalau tidak ditulis Sam, pasti ada bekas darahnya di sini. Kalau memang itu catatan bunuh diri, harusnya ditulis oleh Sam. Tapi ini tidak ditulis oleh Sam. Kalau iya, pasti ada bekas darahnya. Pak, memang ada bekas darah. Bekas darahnya bukan di atas, tapi di bawahnya. Tunggu dulu. Ini kelihatannya seperti darah, tapi sebenarnya darahnya ada di sisi kertas sebaliknya. Dan yang kau lihat ini hanya ceplakan. Artinya sudah ada darah di atas meja, dan kertas ini diletakkan di atasnya. Kasus ini jadi semakin misterius saja. Punit, DJ Sam, dan Ana menangani kasus ketergantungan obat Ana. Rahel atau Ana bukanlah pengguna narkoba lagi. Raghav, Punit yang bilang bahwa Ana membeli gua hijau dari Sam bulan lalu, iya kan? Dia membeli narkoba itu, tapi dia tidak memakainya. Tubuhnya tidak ada bekas suntikan yang biasanya ditemukan di tubuh pemakai narkoba. Lalu untuk apa dia membeli gua hijau itu? Kau punya informasi apa tentang gua hijau ini? Kami berhasil menyita kriminal besar. Narkoba bernama Gua Hijau ini 6 bulan lalu kami buka semua. Tapi ada satu masalah. Kami tidak bisa temukan siapa pemiliknya. Dan kami juga tidak bisa menemukan siapa di balik semua itu.
Mungkin Ana juga menyelidiki itu, mungkin karena dia juga membeli gua hijau. Untuk itu aku harus masuk ke kamar hotel Ana lagi. Ragav, kita sudah memeriksa seluruh kamar itu. Aku rasa kita juga tidak akan menemukan apapun kali ini. Begitu. Bekerjalah. Ada yang membuka ini. Lagi-lagi jalan buntu. Itu urusan kami. Menurutmu begitu? Jangan lihat aku seperti itu. Aku sering sekali tidak tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ayo. Iya, Gauri. Baik. Iya, itu sangat membantu. Iya, kau benar. Terima kasih, Gauri. Terima kasih. Terima kasih. Ada kabar untukmu. Gauri sedang menyelidiki Rahel Stevens. Dia berhubungan dengan kantor berita London yang dikenal sering mengeluarkan video sensasional dan melakukan operasi jebakan. Rahel datang ke India karena penugasan, bukan karena liburan. Dan tugasnya adalah Goa Hijau. Ya, narkoba yang diceritakan punit itu. Trisa, kasus ini jadi semakin rumit setiap hari. Rahel berhubungan dengan Punit untuk dapat informasi tentang Gua Hijau. Dia juga berhubungan dengan Sam melaluinya. Mungkin dia terlalu banyak tahu karena itu laptop dan kameranya hilang. Semua informasi tentang Gua Hijau disimpan di dalam laptop dan kameranya. Kita pikir ini kasus cinta segitiga, tapi ternyata bukan begitu kenyataannya. Ini tentang mafia narkoba. Trisa, kau ingat gelas di kamar Sam yang ada bekas lipstiknya? Apakah gelas itu sudah dites? Iya, Gauri sedang mengerjakannya. Hasilnya selesai besok. Ragav, Pak, aku mengatakan yang sebenarnya. Tolong percayalah Nona, padaku. jangan berbohong. Bukankah kau pacar Sam? Lihat ini. Menurut hasil forensik, bekas lipstik di gelas ini adalah darimu. Jangan coba-coba mengelak. Semua bukti ada di sini.
Tapi aku tidak pergi ke tempat Sam, Pak. Tunggu dulu. Apa? Iya, benar. Aku minum dari gelas ini. Tapi itu bukannya di rumah Sam. Lalu? Itu di rumah Pak Fonseca. Fonseca? Bawa dia pergi. Bagaimana gelas itu ada di kamar Sam dari rumah Pak Fonseca? Wah, Pak Fonseca. Kau sudah mendapatkan DJ baru. Hebat. Aku tidak tahu. Kiara biasa datang ke rumahku yang ada di desa. Tapi untuk apa aku bawa gelasnya ke kamar Sam? Dan bagaimana? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku rasa sama seperti kau membawa sapu tangan dan kotak korekmu ke sana. Itu bukan sapu tanganku. Lalu sapu tangan siapa ini? Itu seperti sapu tanganku, tapi ya ini milikku. Tapi bagaimana bisa ada di hotel itu? Aku tidak tahu. Aku bersumpah aku tidak tahu bagaimana caranya. Itu bisa ada di sana. Satu pertanyaan lagi. Kau pernah dengar Bebinka Cap Singa? Iya, itu adalah perusahaanku. Ada apa? Kau mengenali ini Pak Fonseca? Gaurav dan Panna. Orang yang menjual narkoba, gua hijau di dalam Bebinka. Aku tidak tahu apapun. Menjual gua hijau adalah salah satu bisnismu. Kau adalah pembuatnya dan kau juga pendistribusiannya. Betul? Iya, dulu memang aku pernah membuatnya. Tapi aku sudah berhenti. Sejak polisi menyita barang narkobaku senilai jutaan, aku berhenti melakukannya lagi. Fonseca, kita bicara tentang Gua Hijau nanti saja. Anna, Rahel Stephen, dan DJ Sam, kau telah membunuhnya, iya kan? Tidak. Aku hanya menambah intrik dari cerita ini supaya polisi tidak perlu tahu tentang bisnis narkobaku. Tapi aku tidak membunuh siapapun. Aku bicara yang sejujurnya. Aku tidak membunuh siapapun. Lalu siapa yang membunuh mereka? Aku tanya siapa yang membunuh mereka? Aku bicara jujur. Ya Tuhan. Dia hanya pura-pura saja, Ragav. Kita jangan ambil risiko. Azwekar, panggil dokter. Fonseca, Kiara, Sam atau Punit. Siapa yang membunuh Rahel Stephen sebenarnya? Kenapa? Aku meng- Halo, kepolisian Panjim. Narkoba akan dijual malam ini di pesta di Pantai Kau Mobor. siapa? Halo?
Halo? Kiara, ayo ke sini. Dengarkan aku. Kiara, Apa-apaan ini, Punit? dengar. Aku menggantikan posisi Sam sebagai penyedia gua hijau. Lihat ini. Aku akan berikan diskon spesial untukmu. Apa kau gila? Ini yang lebih bagus. Ini bisa membuatmu gila. Kau mau lari kemana? Hah? Tahan semuanya. Pastikan tidak ada yang lolos. Aku punya informasi yang benar. Ini gua hijau. Apa kau ingin menjadi mafia narkoba? Ayo, Pak, keluar ini. Ayo, cepat. Pak, tolong jangan bunuh aku, Pak. Kau tahu semuanya. Sepertinya kau banyak menonton film. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Siapa yang memberikan narkoba ini untuk dijual? Pak, berjanjilah dulu. Kau tidak akan membunuhku, Pak. Jawab dulu pertanyaanku. Siapa yang menyiapkan barang ini untukmu? Pak, akan aku katakan semuanya, Pak. Aku pergi ke rumah Vijay dari klinik, Pak, untuk mencoba gua hijau. Aku melihat kantong di sana. Lalu aku mengambilnya begitu saja, Pak. Kantongnya berisi botol gua hijau. Kupikir aku jual saja untuk dapat Berapa uang. banyak narkoba yang kau lihat itu? Sekitar 10 kilogram, Pak. 10 kilogram? Di mana kantongnya? Katakan di mana kantongnya? Ada di dalam mobil, Pak. Di sana, Pak. Patil, ambil kantong itu. Buka. Dengar. Aku ingin kau memaafkanku. Apa maksudmu, Pak? Maafkan aku. Tidak boleh ada yang tahu kalau aku mengambil kantong narkoba ini darimu. Aku khawatir kau yang akan mengatakan. Tidak akan ada yang tahu, Pak. Begitu? Iya, Pak. Kau yakin? Yakin, Pak. Untuk memastikannya, terpaksa aku harus membunuhmu. Pak, tapi kau sudah janji tidak akan membunuhku, Pak. Jangan bunuh aku, Pak. Ajwekar, aku pegang semua peluru pistolmu. Paragas, kau di sini? Percuma menekan pelatuknya. Aku hanya bercanda. Pistol ini terisi. Rajbir? Ajwekar, aku yang menyuruh Punit ke pesta ini untuk menjual gua hijau. Dan aku orang yang telah memberimu informasi Halo, kepolisian Panji. supaya kau menunjukkan bagaimana sisi aslimu saat menangkap Punit dan mengambil kantong berisi narkoba. Ajwekar, aku sudah curiga kau terlibat saat kau temukan kwitansi basah dari rehabilitasi itu di kantong Ana. Apa ini? Kita temukan jasad Ana di laut, Ajwekar.
Tapi air di kwitansi itu air keran. Rasanya manis sekali. Aku curiga kau terlibat. Saat kutemukan lukisan di kamar Ana, aku ingat saat aku ke kamar itu bersamamu sebelumnya, lukisan itu tidak miring. Dan sejak kamar itu diberi garis polisi, hanya polisi yang bisa masuk. Kau yang masuk. Hanya kau yang bisa mengambil kertas yang ada di dalam bingkai itu. Ya, hanya kau. Kaulah yang mengambil kertas. Kertas yang ada di dalam bingkai itu. Kau sudah punya laptop dan kamera Ana. Lalu kemudian, kau ambil kertas itu. Saat Pak Fonseca bilang dia sudah berhenti memproduksi gua hijau, aku ingat apa yang kau katakan tentang menyita narkoba itu dan membakarnya. Itu cukup untuk meyakinkanku kalau Fonseca benar pernah berbisnis gua hijau sebelumnya. Lalu, kau ambil posisinya. Kau mau mengakui perbuatanmu di sini atau... 6 bulan lalu, narkoba milik Fonseca senilai 100 juta rupiah disita oleh kepolisian, tapi tidak dibakar. Yang dibakar adalah bubuk bedak, karena barangnya telah aku simpan dengan aman. Dan aku menjualnya melalui Sam dan teman-temannya. Ana terlalu dekat dengan Sam selama ini, dan dia tahu tentang aku. Oleh karena itulah, aku membunuh Ana dulu. Baru setelah itu Sam. Kau sudah mencoreng reputasi satuan kepolisian. Kau tidak pantas menjadi polisi. Jadi kami akan memecatmu sekarang juga. Bawa dia pergi. Terima kasih, Pak. Bagaimana flu Bapak? Aku sudah sembuh sejak 4 hari. Aku rasa aku alergi padamu. Mungkin semua ini gara-gara kau, Raghav. Aku bercanda. Karena kau sudah pecahkan kasus Rahel Stephen, jadi aku tidak perlu memikirkan Interpol lagi. Terima kasih, Pak. Sepertinya aku harus pergi liburan. Aku mau pergi ke Goa. Kalian boleh pulang. Dan setengah hari kerja. Dan kalian berdua bersenang-senanglah. Terima kasih, Pak. Aku mau kau laporan besok tentang kasus baru. Oke? Duduklah kalau mau. Terima kasih, Pak. Haji!